Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang al-i'lal bin naqli. Al-i'lal bin naqli itu adalah memindah harokat suatu huruf kepada huruf yang lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Ketentuan di dalam i'lal bin naqli itu adalah yang pertama, harokat dari huruf mu'tal itu ditukar dengan harokat dari huruf yang sahih. Jadi harokat dari huruf yang mu'tal artinya huruf ilat itu ditukar dengan huruf sahih artinya huruf yang bukan huruf ilat. Hal ini terdapat beberapa keadaan. Yang pertama adalah manakala harokat yang ditukar tersebut sejenis dengan huruf ilat, maka huruf ilat di sini bentuknya ditetapkan. Artinya tidak dirubah menjadi bentuk huruf yang lainnya. Contohnya seperti lafaz yaqwulu. Kita perhatikan lafaz yaqulu, di sini terdapat huruf ilat yang berharkat dhamma, sementara sebelum huruf ilat tersebut terdapat huruf sahih yang sukun, yaitu huruf qaf. Maka dalam hal ini harkat daripada huruf wawu di sini ditukar dengan harkat huruf sahih yang sebelumnya, sehingga lafaz yaqulu akan berubah menjadi yaqulu. Selanjutnya, karena memang harkat yang ditukar tadi, yaitu harkat dhamma ini sejenis dengan huruf ilatnya, maka huruf ilat tersebut tidak dirubah menjadi huruf ilat yang lainnya. Contoh yang lain, seperti lafaz yabyi'u. Di sini terdapat huruf ilat ya yang berharkat kasroh, dan huruf sebelum ya di sini adalah huruf ba yang merupakan huruf sahih. Maka di sini dilakukan penukaran harkat, di mana harkat kasroh ini ditukar dengan sukunnya huruf ba, sehingga yabyi'u akan berubah menjadi yabi'u. Di dalam lafaz ini, harkat kasroh yang ada ini sesuai atau sejenis dengan huruf ilat yang ada, yaitu huruf ya. Maka huruf ya ini tidak dirubah menjadi huruf ilat yang lainnya. Kenapa dilakukan penukaran pada lafaz yaqulu dan lafaz yabyi'u? Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memperingan bacaan. Di mana ketika kita membaca yaqulu, maka menurut orang Arab bacaan semacam ini adalah berat, di mana huruf wawu di sini berharkat dhamma, sementara huruf sebelumnya di sini adalah huruf sahih yang sukun. Maka lafaz yaqulu akan dirubah menjadi yaqulu. Begitu juga dengan lafaz yabyi'u. Di sini terdapat huruf ilat yang berharkat kasroh, sementara huruf sebelumnya adalah huruf sahih yang sukun. Maka di sini dilakukan penukaran harkat. Tujuannya sama dengan tadi, dalam rangka untuk memperingan bacaan. Karena bacaan dari yabyi'u menurut orang Arab itu berat, karena di sini terdapat huruf ya yang berharkat kasroh, maka setelah dilakukan penukaran sehingga menjadi yabi'u, dan lafaz yabi'u ini dianggap sebagai bacaan yang ringan dibandingkan dengan lafaz yabyi'u. Ini keadaan yang pertama, manakala harkat dari huruf yang ditukar tadi itu sejenis dengan huruf ilatnya, maka huruf ilat di sini tidak dirubah bentuknya menjadi huruf ilat yang lainnya. Kemudian keadaan yang kedua, manakala harkat dari huruf ilat yang ditukar tersebut tidak sejenis dengan huruf ilat, maka huruf ilat di sini diganti dengan huruf yang sesuai dengan harkat yang ada. Sekali lagi, manakala harkat yang ditukar tersebut tidak sejenis dengan huruf ilat, maka huruf ilat tersebut diganti dengan huruf yang sesuai dengan harkat yang ditukar tadi. Contohnya seperti lafaz yakhwafu. Pada lafaz ini terdapat huruf wawu yang berharkat,
sementara huruf sebelumnya itu adalah huruf soheh yang sukun. Maka hal ini dilakukan penukaran harkat sehingga yakhwafu menjadi yakhaufu. Selanjutnya, karena memang harkat yang ditukar tersebut, yaitu harkat fathah di sini tidak cocok dengan huruf ilat yang ada, maka huruf ilat ini ditukar dengan huruf ilat yang sesuai dengan harkat fathah. Huruf ilat yang sesuai dengan harkat fathah adalah huruf ilat alif. Maka ya khaufu akan berubah menjadi ya khaufu. Contoh yang lain, seperti lafadz yahyabu. Yahyabu. Pada lafadz ini terdapat huruf ilat yang berharkat, yaitu harkat fathah, sementara huruf sebelumnya itu adalah huruf ha yang sukun. Maka dalam hal ini haruslah dilakukan penukaran harkat, sehingga yahyabu akan berubah menjadi yahaibu. Karena memang harkat yang ada ini tidak sesuai dengan huruf ilat yang ada, maka huruf ilat yang ada di sini ditukar dengan huruf ilat yang sesuai dengan harkat fathah. Dalam hal ini adalah huruf alif, sehingga ya di sini nantinya akan diganti dengan huruf alif. Ya haibu akan berubah menjadi yahabu. Tujuannya pun sama dengan keadaan yang pertama tadi, di mana tujuannya adalah agar tidak memberatkan bacaan yang ada. Sehingga ketika dilakukan proses ilal, maka bacaan yang ada itu akan menjadi ringan. Ini adalah kaidah yang pertama, di mana harus dilakukan penukaran harkat manakala terdapat huruf ilat yang berharkat dan sebelumnya adalah huruf soheh yang sukun. Kemudian kaidah yang kedua adalah tidak boleh dilakukan penukaran harkat. Jadi tidak boleh dilakukan penukaran harkat manakala yang pertama huruf yang sukun tersebut adalah huruf ilat. Pada kaidah yang pertama tadi dinyatakan bahwa penukaran harkat itu dilakukan manakala terdapat huruf ilat yang berharkat dan huruf sebelumnya itu adalah huruf soheh yang sukun. Dan ini manakala yang sukun di sana itu bukan huruf soheh melainkan huruf ilat, maka di sini tidak dapat dilakukan proses penukaran harkat. Jadi tidak bisa dilakukan al-i'lal bin nakli. Contohnya seperti lafadz baya'a. Pada lafadz baya'a di sini terdapat huruf ilat yang berharkat, sementara huruf sebelumnya yaitu huruf alif ini dalam keadaan sukun. Maka dalam hal ini tidak boleh dilakukan penukaran harkat. Contoh yang lain seperti lafadz bayyana. Pada lafadz bayyana di sini terdapat huruf ilat yang berharkat, sementara sebelumnya itu adalah huruf yang sukun. Namun huruf yang sukun di sini bukan huruf soheh melainkan huruf ilat. Maka hal ini tidak boleh dilakukan proses penukaran harkat melainkan dilakukan proses idgham, di mana huruf yang pertama di sini diidghamkan kepada huruf yang kedua karena huruf yang ada ini sejenis dan bertemu langsung dalam satu kalimat dan di antara keduanya tidak terdapat pemisah, sehingga bayyana di sini akan berubah menjadi bayyana. Begitu juga terhadap lafadz nawwara. Di sini terdapat huruf ilat wawu yang berharkat dan huruf sebelumnya ini dalam keadaan sukun. Namun yang sukun di sini berupa huruf ilat. Maka di sini tidak bisa dilakukan proses penukaran harkat melainkan dilakukan proses idgham. Maka lafadz nawwara akan berubah menjadi nawwara. Jadi tidak boleh dilakukan penukaran harkat manakala huruf yang sukun tersebut berupa huruf ilat. Kemudian keadaan yang kedua adalah tidak boleh dilakukan penukaran harkat manakala keadaan tersebut berada di dalam fi'il ta'ajjub. Contohnya seperti lafadz abyin bil amri. Abyin bil amri, alangkah jelasnya perkara itu. Di sini kita perhatikan lafadz abyin.
di mana terdapat huruf illat yang berharkat, sementara huruf sebelumnya ini berupa huruf soheh yang sukun. Namun sekalipun demikian, hal ini tidak dapat dilakukan penukaran harkat karena lafadz abyin di dalam susunan ini masuk di dalam kategori fi'il ta'ajjub. Oleh karena itu, tidak ada penukaran harkat di dalam bentuk kalimat fi'il yang masuk di dalam kategori fi'il ta'ajjub. Kemudian keadaan yang ketiga, tidak dapat dilakukan penukaran harkat manakala berada di dalam fi'il mudha'af, di mana pada fi'il mudha'af tersebut terdapat huruf yang sejenis yang dijadikan satu, atau juga yang dimaksud dengan fi'il mudha'af di sana adalah terdapat huruf yang sejenis di dalam satu kalimat. Contohnya seperti lafadz iswadda. Kita perhatikan iswadda terdapat huruf illat yang berharkat, sementara huruf sebelumnya di sini adalah huruf soheh yang sukun. Namun di sini tidak dapat dilakukan penukaran harkat karena lafadz iswadda masuk di dalam kategori fi'il mudha'af. Tidak boleh kita katakan isaudda. Contoh yang lain seperti lafadz ibyadda. Ibyadda ini juga termasuk fi'il mudha'af, di mana dalam lafadz ini terdapat huruf illat yang berharkat dan huruf sebelumnya ini adalah huruf soheh yang sukun. Maka di sini pun tidak boleh dilakukan penukaran harkat. Kemudian keadaan selanjutnya tidak dapat dilakukan penukaran harkat manakala terjadi pada fi'il mu'tallam, di mana fi'il mu'tallam itu adalah kalimat fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf illat. Contohnya seperti lafadz ahwa. Ahwa maknanya adalah menjatuhkan. Di sini kita perhatikan terdapat huruf illat yang berharkat, sementara huruf sebelumnya adalah huruf soheh yang sukun. Manakala kaidah dasarnya ini harus dilakukan penukaran harkat, namun hal itu tidak dapat dilakukan karena lafadz ahwa adalah merupakan fi'il mu'tallam. Oleh karena itu di sini bacaannya ditetapkan ahwa, tidak boleh kita membaca ahau, karena di sini akan terjadi bertemunya dua huruf yang sukun, yaitu sukunnya huruf wawu dan sukunnya huruf alif. Sehingga dalam keadaan semacam ini haruslah menetapkan keadaan asalnya yaitu ahwa dan tidak dapat dilakukan penukaran harkat. Ini adalah beberapa keadaan di dalam al-i'lal bin nakli, di mana di sana terdapat beberapa ketentuan dan keadaan dari lafadz yang dapat dilakukan penukaran harkat dan keadaan-keadaan yang tidak dapat dilakukan penukaran harkat. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.